Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Trivena Patiasina, mahasiswa program Studi Ilmu Komunikasi dari UPBCC UT Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi yang disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah perencanaan program komunikasi. Proposal ini mengangkat tema Kampus Cerdas Digital, kampanye literasi digital dan pencegahan hoaks bagi mahasiswa perguruan tinggi. Untuk struktur proposal tersebut terdapat 5 bab utama, yaitu bab 1 pendahuluan tentang analisis situasi, masalah, dan tujuan. Bab yang kedua yaitu strategi program, di mana akan membahas strategi pesan, media, dan komunikator. Bab yang ketiga yaitu rencana aksi, yang dimana merupakan work plan 6 bulan pelaksanaan program tersebut. Bab yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi, yang berisi tentang pengawasan dan penilaian program. Bab yang kelima yaitu tentang anggaran, tim, dan rekomendasi. Next, kita masuk ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelum membahas lebih jauh, pertama, saya ingin menyampaikan mengapa tema ini penting. Meningkatnya penggunaan media digital di kalangan mahasiswa tidak selalu diikuti dengan kemampuan memverifikasi informasi secara kritis. UNESCO dan European Commission pada tahun 2022 dan 2023 mencatat bahwa penyebaran misinformasi dan hoaks masih menjadi tantangan serius dalam ekosistem komunikasi digital. Dalam bab yang ke-1 ini, saya melakukan analisis situasi yang menunjukkan bahwa mahasiswa meskipun sangat aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, tidak semuanya memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, khalayak sasaran program ini adalah mahasiswa dengan usia 18 tahun hingga 24 tahun yang aktif menggunakan platform-platform tersebut. Tujuan program ini dirumuskan secara terukur, yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali hoaks sebesar 30% dalam 6 bulan pelaksanaan. Penetapan tujuan yang spesifik dan terukur ini penting agar keberhasilan program dapat dievaluasi secara objektif. Next, kita masuk ke bab yang kedua yaitu strategi program komunikasi. Bab kedua ini kita akan membahas strategi komunikasi yang menjadi panduan seluruh aktivitas kampanye. Strategi utama yang digunakan adalah komunikasi terpadu atau integrated communication yang mengkombinasikan 3 pendekatan sekaligus. Pertama, strategi pesan berfokus pada edukasi, cara mengenali hoaks, peningkatan kesadaran, dan pembentukan perilaku kritis terhadap informasi. Pendekatan yang kedua yaitu strategi media, di mana memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, podcast kampus, dan webinar interaktif sebagai saluran utama penyampaian pesan. Pendekatan ketiga yaitu strategi komunikator, yang dimana melibatkan dosen, pakar literasi digital, influencer edukasi, dan organisasi mahasiswa sebagai endorser pesan. Pendekatan terpadu ini dipilih karena efektivitas kampanye digital meningkat ketika pesan disampaikan melalui berbagai saluran yang saling mendukung. Next, kita masuk bab ketiga yaitu rencana aksi. Untuk bab ketiga ini adalah inti dari operasional proposal. Disinilah seluruh aktivitas program dijabarkan dalam bentuk work plan selama 6 bulan. Pada bulan pertama difokuskan pada survei awal untuk memetakan perilaku media mahasiswa dan menyusun materi kampanye. Masuk bulan kedua, kampanye digital resmi diluncurkan melalui media sosial kampus, disertai dengan publikasi video edukasi mengenai ciri-ciri hoaks. Next, bulan ketiga diselenggarakan webinar nasional bertema literasi digital dengan menghadirkan akademisi dan praktisi media. Untuk bulan keempat, akan diadakan kompetisi konten kreatif anti-hoaks untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Masuk bulan kelima, dilaksanakan sebuah roadshow edukasi ke berbagai fakultas dan organisasi mahasiswa di kampus.
Dan masuk bulan terakhir, yaitu bulan ke-6, dilakukan evaluasi akhir melalui survei, pasca kampanye, dan penyusunan laporan program secara menyeluruh. Rencana-rencana aksi ini yang terstruktur memungkinkan setiap pelaksana memahami tugas dan target yang harus dicapai. Next, masuk ke bab yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi. Bab keempat akan membahas mekanisme monitoring dan evaluasi program. Monitoring dilakukan selama program berlangsung dengan mengukur indikator seperti jumlah peserta webinar, tingkat interaksi di media sosial, jumlah tayangan video edukasi, serta partisipasi mahasiswa dalam kompetisi konten anti-hoax. Sementara itu, evaluasi dilakukan setelah program selesai melalui survei sebelum dan sesudah kampanye untuk mengukur pengukuran pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa terhadap hoaks. Mengapa pendekatan ini penting? Karena efektivitas kampanye komunikasi tidak hanya diukur dari beberapa banyak pesan yang disampaikan, tetapi dari seberapa besar perubahan perilaku yang terjadi pada audiens. Hal ini telah ditegaskan oleh Sharma dan Bam pada tahun 2021. Next, bab yang kelima, yaitu bab penutup, di mana bab terakhir ini berisi kesimpulan, rekomendasi, rencana anggaran, dan susunan tim pelaksana. Rencana anggaran mencakup seluruh kebutuhan biaya, mulai dari riset awal, produksi konten, pelaksanaan webinar, publikasi media, hingga evaluasi akhir. Untuk tim pelaksana disusun berdasarkan tugas dan keahlian masing-masing anggota, sehingga pembagian kerja menjadi jelas dan akuntabel. Kesimpulannya, program ini dirancang untuk menjawab tantangan literasi digital mahasiswa melalui pendekatan komunikasi yang terencana, terukur, dan terpadu. Dan untuk rekomendasi, program ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi dan mitra media nasional. Demikianlah presentasi singkat saya mengenai proposal Kampus Cerdas Digital yang merupakan sebuah program komunikasi yang dirancang untuk menjawab tantangan literasi digital di lingkungan perguruan tinggi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Saya berharap proposal ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kemampuan kritis mahasiswa dalam menghadapi arus informasi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.